Santapan Harian Selasa 3 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya ke-9, ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami di dalam Kristus, Sang Putra yang agung, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sahabat Santapan Harian, Tuhan kita adalah Allah yang menyejarah. Allah menyejarah melalui banyak mujizat. Bahkan saat ini pun mujizat masih terjadi. Akan tetapi, kerap kali peristiwa mujizat dimaknai secara keliru. Karena itu, penting untuk kita memaknai peristiwa mujizat secara benar. Ada 2 prinsip utama dalam perikop ini terkait mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Pertama, mujizat tidak bergantung pada manusia, baik sebagai fasilitator maupun sebagai penerima mujizat. Pasalnya, tanpa fasilitator sekalipun, mujizat tetap bisa terjadi. Bacaan hari ini juga menunjukkan bahwa penerima mujizat bersifat pasif, sebab tidak disertai keterangan yang menunjukkan keaktifan. Dalam mujizat pertama, Petrus berinisiatif menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian, mujizat kedua terjadi pada orang yang sudah mati. Meskipun kedua penerima mujizat menunjukkan kepasifan, namun Allah memberikan kuasa kepada orang percaya, seperti Petrus, untuk menyatakan mujizat. Pemberian kuasa itu berdasarkan kehendak Allah sendiri, bukan karena bergantung pada manusia. Kedua,
Mukjizat dikerjakan oleh Allah, dari Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Sekalipun Allah menggunakan manusia sebagai alatnya, mukjizat harus menuntun orang-orang kepada Allah, bukan mengagungkan manusia. Hal demikian sesuai dengan bacaan hari ini, sebab dikatakan banyak orang berbalik dan percaya kepada Tuhan. Kedua mukjizat tersebut datangnya dari inisiatif Allah, oleh kuasa Allah, melalui perantaraan Petrus, dan untuk kemuliaan Allah. Dari kedua hal tersebut kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, kita harus bersyukur karena kasih Allah yang tidak bersyarat. Pasalnya, jika kasih Allah menuntut adanya syarat, tak seorang pun di antara kita dapat memenuhi syarat tersebut. Kedua, ketika kita menerima berkat Allah, hal itu bukan berarti menjadikan kita lebih istimewa daripada orang lain. Pasalnya, semua itu adalah anugerah Allah semata. Dan yang ketiga, menerima mukjizat bermakna bahwa kita harus menempatkan Allah sebagai yang paling utama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas dalam kehidupan kami dan menyediakan waktu untuk-Mu di atas jadwal dan kesibukan kami. Dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.